Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alzan Nabil Azam dan saya ingin mempresentasikan peta konsep fiksi berjudul buku kamar nomor 7. Bukunya ada di tangan saya yang kiri nih. Jadi identitas bukunya itu, judul bukunya itu berjudul Kamar Nomor 7. Penulisnya bernama Hazara, penerbitnya Media Kita tahun 2020, dan tahun terbit cetakan pertamanya itu di tahun 2023 dan cetakan kelimanya itu pada tahun 2023, dan tebal halamannya itu sekitar 328 halaman. Judul-judul subbab pada buku ini terdiri dari 38 subbab. Unsur intrinsik yang terdapat dalam buku ini yaitu terdiri dari temanya. Yang pertama, temanya itu horor dan misteri. Latarnya terdapat di latar waktunya itu pagi, siang, sore, malam. Latar tempatnya itu asrama, pos penjaga, rumah Pak Adi, gudang, dapur, kantin, ruang bawah tanah. Gedein nih slide-nya Rizan. Slideshow Rizan. Oh. Ya. Ya, latar suasananya itu menegangkan dan menakutkan. Tokohnya itu terdiri dari Mahesa, Jemal, Gentala, Januari, Megan, Leo, Raja, Farhan, Dean, dan Pak Adi. Alurnya memiliki alur maju mundur dan jalan cerita yang tidak mudah untuk ditebak. Gaya bahasanya, yang pertama, Leo sadar bahwa ucapan dirinya lah yang membuat binar itu meredup seketika. Itu termasuk ke majas metafora. Dan yang kedua, binar tipis di netra raja barusan, termasuk ke majas metafora juga. Sudut pandangnya itu yaitu sudut pandang orang ketika serba tahu. Amanatnya yaitu jangan mempercayai suatu informasi yang belum diketahui kebenarannya. Unsur ekstrinsiknya yaitu terdiri dari biografi pengarang, psikologi pengarang, dan nilai-nilai. Biografi pengarangnya yaitu Hanifah Az-Zahra, biasa dipanggil Az-Zahra, lahir tanggal 401 bulan 11 Juli tahun 5198 kurang 3195. Berapa tuh? Jadi lahirnya tanggal 20 Agustus 2003. Psikologi pengarang. Penulis membuat novel berjudul Kamar Nomor 7 berdasarkan karangan dari sang penulis itu sendiri. Dan nilai-nilainya itu terdiri dari nilai agama dan nilai sosial. Nilai agamanya yaitu jangan mempercayai suatu informasi yang belum diketahui kebenarannya. Dan nilai sosialnya yaitu bergaulah dengan orang-orang yang baik, niscaya kamu akan meniru hal-hal yang baik juga. Inti cerita dari buku Kamar Nomor 7 yaitu di sebuah asrama yang disediakan oleh yayasan sekolah swasta favorit, beredar rumor yang membuat para penghuni asrama Maitra Boarding School menghindari salah satu kamar, tepatnya kamar nomor 7. Di asrama tersebut menyimpan sebuah misteri yang kerap kali memakan korban setiap penghuninya. Sampai suatu hari, tepatnya saat tahun ajaran baru, ada 7 anak SMA dari angkatan dan alasan yang berbeda-beda untuk pindah dan menempati kamar nomor 7 tersebut. Selama tinggal di sana, banyak kejadian-kejadian aneh yang menimpa mereka, seperti
dihantui secari kertas dan bercak tanah di lantai. Hari-hari terus berlalu dengan teror yang mereka rasakan. Pada akhirnya di hari saat mereka berempat, yaitu Jema, Mahesa, Vegan, dan Gentala ingin pulang ke rumah mereka masing-masing karena mereka kesepian saat ditinggal pulang ketiga orang temannya, yaitu Januari, Leo, dan Raja. Tetapi kejadian yang tak diinginkan terjadi. Teman-temannya yang sudah pulang sebenarnya dikurung di gudang bawah tanah milik penjaga asrama, yaitu Pak Adi. Saat keempat lainnya ingin pulang, Pak Adi memiliki rencana untuk mencelakakan bus yang mereka tumpangi agar dimasukkan ke dalam jurang dekat sungai. Namun rencana Pak Adi berakhir gagal saat Mahesa ingin meminta sopir bus tersebut putar balik untuk kembali ke asrama. Namun dia malah mendengar suara supir bus saat membicarakan mencelakakan bus yang ditumpangi oleh keempatnya. Mahesa langsung merencanakan pelarian dari bus itu. Singkat cerita, mereka berhasil keluar dari bus dengan luka di sekujur tubuh mereka akibat gesekan dengan aspal. Lalu mereka kembali ke asrama. Namun tiba-tiba ada sorotan senter yang mengarah ke mereka dan mengejar mereka. Mereka berlari ke gudang asrama. Tetapi salah seorang dari mereka berempat hilang, yaitu Gentala. Mereka mencari-cari Gentala, namun malah mereka berempat tertangkap. Mereka berempat dikurung di gudang. Kemudian Mahesa memiliki rencana untuk kabur dari gudang itu. Dia melempar pot bunga ke kepala sang penjaga gudang. Lalu mereka kabur kecuali Gentala. Gentala bukannya tidak ingin kabur, melainkan ia terkunci saat ingin menyusul teman-temannya. Pada akhirnya Gentala yang terkunci di gudang itu bertemu dengan Pak Adi yang sedang membawa pisau. Tubuh Gentala diikat dengan disiram bensin. Namun belum sempat simpulan tali terikat sempurna, dengan sisa-sisa tenaga yang kembali ia kumpulkan, Gentala lebih dulu berontak dengan membenturkan kepalanya ke kepala Pak Adi. Hal tersebut membuat Pak Adi tersungkur ke tanah. Mengabaikan rasa sakitnya, kesempatan tersebut dipakai Gentala untuk melepaskan diri dari ikatan yang belum seberapa itu. Gentala berjalan mendekati tubuh Pak Adi yang tengah berusaha bangkit dengan tangan yang menggapai pisau lipat yang tergeletak begitu saja di lantai. Entah itu milik siapa. Melihat Gentala yang membawa benda tajam di tangannya, Pak Adi kian memundurkan tubuhnya. Sekarang posisi Pak Adi yang terancam. Gentala memberi bohongan mentah pada perut Pak Adi sampai batuk dan sedikit mengeluarkan darah. Lalu Gentala menggoreskan pisau itu ke Pak Adi. Mulanya pelan. Namun saat semua kenangan buruk di otaknya berputar tentang kesalahpahaman yang selama ini terjadi sampai dirinya dibuang oleh keluarganya, goresan pisau itu kian dia perdalam. Terus-terusan dia melukai Pak Adi sampai pria itu tak sadarkan diri. Barulah Gentala tersadar akan apa yang dia lakukan saat menjauhkan tangannya dari tubuh penjaga asramanya yang telah bersimbah darah itu. Sadar telah membunuh seseorang, tentu saja Gentala panik. Apalagi saat suara sirene polisi mulai dibunyikan. Kepanikannya semakin bertambah dan tanpa pikir panjang, Gentala menusukkan pisaunya ke dadanya sendiri. Dia memilih mengakhiri hidupnya sendiri agar tidak dihantui rasa bersalah karena telah membunuh orang yang hendak membunuhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.